Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, seperti biasa di Sabtu pagi kajian Kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita sapa saja pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat, marilah kita simak saja pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi dalam kajian Kitab Fathul Bari, hadis ke 3776. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril muhajjalin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari, insyaallah mulai dari hadis nomor 3776 insyaallah sampai 3782, di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari Juz 7 halaman 138 insyaallah sampai halaman 142. Sebelumnya mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 46 akan kita coba fahami mengawali kajian hadis kita ini sampai 52. Wala tujadilu, dan jangan pernah berdebat siapa kalian semua atau mendebat ahlal kitab kepada ahli kitab. Kalau mau ngajak dialog kepada ahli kitab, illa billati hi ahsan, harus dengan cara yang lebih bagus, materinya yang lebih mantap, lebih kuat, akurat, lebih bagus, lebih baik, lebih santun, lebih lembut. Tapi surah Al-Ankabut, surah yang ke-27 ayat 46 dengan redaksi wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan, ini jangan dipotong sampai di sini. Allah menyampaikan memang kita harus memperlakukan ahli kitab, dalam hal ini Yahud wan Nasara, itu dengan cara yang baik, bahkan kalau kita mau berdebat dengan argumentasi dan cara yang baik pula. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim, minhum dari ahli kitab. Kalau ahli kitab sudah ahli kitab zalim lagi, menghina Al-Quran lagi, maka kita nggak ada istilah pakai lemah lembut, santun, nggak ada, harus tegas. Jadi ini Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Illalladzina zalamu minhum. Kita harus bisa menempatkan dalil pada porsinya, dan kita tidak usah mengajari umat Islam tentang kesantunan, tentang NKRI. Al-Quran sudah lebih jauh daripada itu. Umat Islam faham tentang itu. Sama dengan An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau mengajak dakwah itu dengan hikmah. Ini untuk orang yang bermukmin, untuk orang yang mukminin, yang hatinya lembut, santun, tentu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, ini untuk orang-orang munafik nih. Para pendukung orang zalim itu kita harus lebih tingkatkan lagi, kasih nasihat dia, masukkan dia, supaya dia agak faham. Mungkin mereka tidak faham atau tidak sadar atau kepepet karena urusan keperluan harta dan lain sebagainya. Jadi harus ditingkatkan, yang tadinya al-hikmah lalu masuk kepada al-mau'izah, namun tetap hasanah. Yang berikutnya adalah wajadilhum billati hi ahsan. Ini tentu untuk orang kafirin, untuk ahli kitab. Memang Allah menyarankan wajadilhum billati hi ahsan. Itu surah An-Nahl ayat 125. Tapi jangan lupa Al-Quran ini saling bergabung, saling menjelaskan. Surah An-Nahl ayat 125 ini coba gabungkan, karena An-Nahl 125 ini dijelaskan oleh Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 46. Illalladzina zalamu minhum, kecuali ahli kitab yang zalim, menghina Al-Quran, menghina Islam, menginjak-injak Nabi, para sahabat dan para ulama, dan mau mengambil alih kekuasaan dan mengambil
kekayaan Indonesia ini. Kalau yang zalim, maka kita harus tegas, tegakkan hukum. Waqulu, kalau dia tidak zalim, memang kita harus wajadilhum billati hi ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Waqulu, kalau Al-Ankabut ayat 46, dan berkatalah siapa kalian semua, amanna billadzi unzila ilaina. Kalau dia tidak zalim, sampaikan, sadarkan, ketuk hatinya. Kami beriman kepada Allah yang telah menurunkan siapa Allah. Billadzi unzila, kami beriman dengan Al-Quran. Unzila yang telah diturunkan, apa Al-Quran ilaina, kepada kami. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Al-Quran. Meskipun Anda hina dan lain sebagainya, silahkan pelajari dan dengarkan baik-baik. Yang kedua, sampaikan wa unzila ilaikum. Kami juga beriman kepada kitab Anda selama kitab Anda belum dirubah. Itu kalau orang ahli kitab yang tidak zalim. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Berikutnya, pertama, amanna billadzi unzila ilaina. Yang kedua, wa unzila ilaikum. Yang ketiga, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Adapun Tuhan kami, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, itu aslinya sebenarnya wahid, satu. Tidak ada Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu, dan seterusnya. Atau Tuhan menjelma sebagai manusia, itu tidak ada. Wa nahnu lahu muslimun, dan hal adapun kami, lahu, hanya kepada Allah, muslimuna, yaitu berserah diri. Siapa? Kami, nahnu. Kalau Anda mau percaya, silahkan. Kami percaya kepada kitab Anda, apalagi kepada kitab kami. Karena tidak boleh mengorbankan demi untuk membela orang, lalu mengorbankan tauhid kita, tidak bisa itu. Yang kedua, Tuhan kita ini sebenarnya sama, satu, dan tidak ada jelmaan-jelmaan Tuhan. Yang berikutnya, kalau Anda mau beriman silahkan, kalau tidak, saksikan wa nahnu lahu muslimun. Kami ini kapanpun pasti kami tetap insyaallah hidup dalam keadaan muslimun dan mati dalam keadaan muslimun. Ini ayat surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 46. Redaksi kata-kata illalladzina zalamu minhum, juga sebagai pengingat kepada kita supaya kita tidak menjadi atau tidak mau ketika diajak untuk menjadi saksi yang meringankan orang yang zalim. Bagaimana orang dia zalim kepada Allah, zalim kepada Al-Quran, zalim kepada umat Islam, zalim kepada pimpinan umat Islam, para ulama, kok bisa kita ini lebay, bisa mau menjadi saksi meringankan. Allah menyampaikan, kalian tidak boleh menjadi saksi meringankan. Tugas Anda adalah menyampaikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Yang pertama laha, yang kedua alaiha. Dimanapun Anda bicara, di pengadilan, di luar pengadilan, Anda harus menyampaikan. Bagi yang berbuat, kalau perbuatannya baik, maka kita harus sanjung. Laha ma kasabat. Bagi orang yang telah menghina Al-Quran, wa alaiha maktasabat. Anda justru harus diyakinkan para hakim itu bahwa kalau memang Anda harus dipesantrenkan selama 5 tahun atau 6 tahun di Brimob, yakinkan para hakim bahwa mereka itu harus dipesantrenkan selama 5 tahun. Jangan Anda menjadi orang yang meringankan hukuman. Bagi umat Islam saja tidak boleh, kita apalagi kepada orang yang jelas-jelas menghina Al-Quran. Al-Quran menyampaikan kepada orang Islam kita harus adil, apalagi kepada orang yang jelas-jelas zalim dan jelas-jelas menghina Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 8. Kalau kepada orang sesama muslim saja kita diperintahkan harus al-qist, harus adil, maka apalagi kepada orang yang jelas-jelas menghina Al-Quran. Kita harus yakinkan hakim bahwa mereka adalah orang yang pantas dihukum, diganjar sesuai dengan perbuatannya. Kalau memang pantas 5 tahun dia mendekam di penjara, itu pantasnya 5 tahun. Atau lebih, itu silahkan. Kita berlanjut kepada surah Al-Ankabut ayat berikutnya 47. Wa kadzalika anzalna. Wa kadzalika, dan hal seperti itulah, anzalna, telah menurunkan siapa kami Allah, ilaika, kepadamu Nabi. Ilaika, maring kamu, kepadamu, maksudnya ila, bukan maf'ul. Al-kitabah, menurunkan, anzalna al-kitab, kepada kitab. Kalau mau di posisinya jadi maf'ul pertama, al-kitabah maf'ul kedua. Falladzina, maka adapun orang-orang, ataina, yang telah memberikan siapa kami hum, kepada mereka, memberikan kitab Taurat dan Injil. Atainahum al-kitabah, orang yang masih waras itu pasti yu'minuna bih, maka pasti beriman. Ada sebagian dari mereka yang beriman bihi, dengan Quran. Tapi wa min haula'i may yu'minu bih, jadi, dan yaitu di antara mereka kafirin Mekah, man, adapun orang yu'minu yang beriman siapa man bihi, dengan Quran. Tapi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, ada sebagian yang tidak beriman, sudah tidak beriman, menghina Al-Quran. Makanya Allah menyampaikan, kalau Al-Ankabut ayat 46 Allah menyampaikan itulah orang yang zalim, alladzina zalamu minhum. Sedangkan di Al-Ankabut ayat 47 itulah orang al-kafirun. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak mengingkari dan tidak menghina siapa mereka, siapa dia, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran, tidak mengingkari illal kafirun, kecuali orang-orang yang kafirun. Ayat berikutnya. Jadi ayat ini sangat jelas, hati-hati kita dalam bersikap, jangan sok pahlawan. Allah mengingatkan. Coba buka Al-Ankabut ayat 25. Wa qala innamattakhadtum min dunillahi awthanam mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Jangan kalian itu menjadi orang yang mengadakan hubungan kasih sayang, hubungan perwalian dan lain sebagainya terhadap orang yang jelas-jelas menghina Al-Quran. Ittakhadtum min dunillahi awthanam mawaddah, mengadakan cinta, kasih sayang, segala macam. Itu kalau toh terjadi, itu hanya sebentar fil hayatid dunya. Tapi Allah mengingatkan, ingat loh ya, nanti di akhirat itu kalian itu akan saling kutuk mengutuk gitu. Jadi antara orang yang dibela dan yang membela menghina Al-Quran itu besok saling mengutuk gitu. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Itu. Jangan sampai mata kita menjadi buta, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Kalian ini sebenarnya mustabsirin, orang yang tahu dan cerdas. Kenapa kalian menjadi tertutup gara-gara tergoda oleh godaan syaitan? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Akhirnya apa? Fasaddahum anis sabil. Anda mengorbankan persaudaraan sesama muslim. Anda mengorbankan keimanan dan ketauhidan Anda. Subhanallah, demi sepeser uang. Allah menyampaikan, hidup kalau di dunia itu kepentingan itu enggak lama. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau tadi itu surah Al-Ankabut ayat 25, 38, maka yang terakhir itu adalah 60.
Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran mudah-mudahan kita bisa berpikir. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Kalau itu bahasanya Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Kalau bahasanya Al-Baqarah ayat 44, afala ta'qilun, mengapa kalian tidak berpikir? Pikirkan baik-baik. Akal, ta'qilun itu, orang yang berakal adalah orang yang tidak menjerumuskan dirinya untuk membela orang yang menghina Al-Quran. Afala tamna'una anfusakum mimmawaqi'ati hadhil halil maradiyyati lakum wal aqlu al man'u wa minhu iqalul ba'ir li'annahu yamna'u 'anil harakah wa minhu al aqlu liddiyah li'annahu yamna'u waliyal maqtuli an qatlil jani wa minhu i'tiqalul batni wal lisan. Al aqil, orang yang berakal, man yaitu orang amila bima aujaballahu alaihi, ialah orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Faman, maka adapun siapa orang lam ya'mal, yaitu tidak melakukan siapa orang padahal dia faham dan ngerti terhadap anjuran-anjuran Al-Quran, fahuwa jahil, maka orang itu disebut jahil. Ini diantaranya bagaimana penafsiran tentang al-aqilun, diantaranya menurut tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 412 sampai 413. Kita kembali lagi kepada surah Al-Ankabut. Ayat berikutnya yaitu ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Berikutnya, orang yang menghina dan menentang Al-Quran itu dianggap al-mubtilun. Demikian juga pembelanya. Wa ma kunta, dan tidak ada siapa engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam tatlu, yaitu membaca siapa engkau Nabi, mengikuti, mengiringi, selalu mempelajari dan mempraktekkan isi Al-Quran min qablihi, dari sebelum Al-Quran diturunkan. Min kitabin, baik tulisan, wala tahuttuhu, dan tidak bisa menulis siapa engkau Nabi biyaminika, dengan tangan kananmu. Nabi itu memang awalnya tidak bisa membaca dan menulis. Idzan, karena kalau sebelum Al-Quran diturunkan, min qablihi, sudah bisa membaca menulis, idzan, kalau begitu, kalau bisa membaca dan menulis sebelumnya, larotabal mubtilun, maka pasti menjadi ragu, menjadikan punya senjata siapa orang al-mubtilun, siapa orang-orang yang menghina dan mengingkari Al-Quran. Dia akan mengatakan bahwa itu hasil karya tulisan dan itu hasil karya karangan Muhammad, kata mereka. Itu kan kata mereka, kalau kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 48. Penjelasan seperti ini, ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminik, digabungkan dengan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Memang min qablihi, kata Al-Ankabut ayat 48, tidak bisa Nabi membaca dan menulis. Tapi setelah diturunkan Al-Quran, setelah oleh Allah diajarkan, Allah yang maha alim mengajarkan kepada Nabi Al-Quran, Al-Bayan, maka Nabi menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling cerdas memahami tentang isi Al-Quran. Kenapa? Gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi adalah gurunya umat manusia, seluruh manusia ini. Jangankan Nabi, orang Arab itu tadinya, kafir Quraisy di Mekah itu, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka orang yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi setelah diajari Al-Quran, mereka menjadi orang yang paling cerdas. Yang tadinya kasar, karena dia hidup di gurun, maka dia menjadi orang yang berusaha untuk melembutkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
'allamahul bayan. Itu dalil bahwa Nabi menjadi orang yang paling pintar setelah diajari Al-Quran, setelah diajari Al-Bayan. Demikian juga yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor 2698, Muslim 2933. Itu semuanya menjelaskan bahwa Nabi adalah orang yang paling pintar dunia, paling cerdas, paling fasih bacaannya, paling pintar nulis maupun membaca Al-Quran setelah diajari Al-Quran. Silakan penjelasan yang kami jelaskan dari tadi boleh dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 313 sampai 315. Jadi akhirnya begitu arani makanaha fa'arahu famahaha wa kataba ibna Abdillah. Bahkan ada yang lebih jelas bahwa wa kataba makanaha ibna Abdullah. Kami ulangi, wa kataba makanaha ibna Abdillah. Dalam redaksi yang lain, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam al-kitaba fakataba. Kalau lengkapnya waktu sulhil Hudaybiyah annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Aliin radhiyallahu an uktub asyarta bainana bismillahirrahmanirrahim hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah faqala lahul musyrikuuna law na'lamu annaka Rasulullah tabi'naka wa fi riwayatin bay'naka walakin uktub Muhammad ibn Abdullah fa amara Aliyan ayyamhuha. Ini hadis, kalau di sini yamhuha itu, tapi kalau di dalam hadis yang lain hati-hati ketika membaca tamhuha itu nanti artinya jadi beda-beda loh ya. Faqala Aliyun wallahi la amhahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arani makanaha fa'arahu famahaha wa kataba ibna Abdillah. Nah, silahkan itu sekelumit penjelasan tentang bagaimana cerdasnya Nabi setelah disampaikan Al-Quran. Kita umatnya Nabi harus jelas dan harus tegas kita menghadapi ahli kitab ini. Kalau ahli kitab yang zalim. Berikutnya ayat berikutnya. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 49. Bal bahkan huwa, adapun Al-Quran ayatun, yaitu merupakan ayat bayyinatun yang sangat jelas. Berada di mana Al-Quran itu? Al-Quran itu dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi suduril ladina, yaitu berada di dalam hati-hati orang-orang utul ilma yang mempunyai ilmu. Mohon maaf titip salam kepada saudara kita yang mengaku bernama Aisyah Nur Ramdhani. Al-Quran itu berada di mana? Al-Quran itu berada di dalam hatinya umat Islam, hafidhah dari zaman Nabi. Jadi, apa maksudnya? Allah itu tidak butuh menjelma menjadi Al-Quran. Allah tidak butuh menjelma menjadi Isa. Allah tidak butuh kepada Al-Quran yang kita baca ini, aslinya. Itu kalau memang Allah. Kenapa? Al-Quran itu mau ditulis nggak ditulis, itu kepentingan manusia. Al-Quran itu sudah ada di dalam hatinya manusia yang beriman. Jadi bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Lagi pula, pertama itu akibatnya ya, hancurnya kalau kita, remaja kita, pemuda kita ini, hati-hati Bapak Ibu kalau punya anak. Jangan diajari filsafat dulu kalau sebelum dia belajar atau tidak mengiringkan belajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Keblinger. Saya punya teman juga. Saya dengar berita, tahu benar apa tidak. Dulu ngaji. Begitu selesai dia kuliah katanya belajar filsafat. Lalu tidak mau sholat. Tidak mau sholat itu anak. Jamaah juga tidak mau. La haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi kepada Al-Quran itu. Fi suduril ladzina utul ilmah. Dengarkan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, Allah menyampaikan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah tidak butuh menjelma menjadi manusia.
Kenapa? Sebenarnya begini ya, kalau dibilang Allah itu reinkarnasi atau menjelma, itu sebenarnya penghinaan. Asli, bukan kita. Kita ingin menjelaskan. Allah itu zat yang mulia, tidak butuh kepada siapa-siapa. Allah ya Allah. Kalau Allah menjelma menjadi manusia, maka itu namanya penghinaan. Kenapa? Manusia itu makan, manusia itu buang kotoran. Menurut Al-Quran, ini bukan saya. Al-Ma'idah ayat 75. Ya'kulani ta'am. Isa maupun ibunya itu makan dan buang kotoran. Jadi kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, itu sama saja namanya menghina. Masa Tuhan makan? Kan itu namanya jelmaan. Mau dibilang Tuhan atau bukan, itu jelmaan. Dia itu orang makan dan orang buang kotoran. Jauh. Mohon maaf ya, begini. Kalau setan itu bisa menjelma orang baik, bisa menjelma orang jahat. Tidak baik. Ini setan. Saya ulangi, kalau setan bisa menjelma orang baik, bisa menjelma orang tidak baik. Jadi kalau kita mimpi bahwa istrinya berselingkuh atau mimpi suruh bunuh anak, itu setan. Kalau malaikat tidak bisa menjelma sesuatu yang tidak baik, pasti dia menjelma yang baik-baik. Ini malaikat. Itu malaikat hanya bisa menjelma, menginkarnasi menjadi yang baik-baik. Masa Tuhan bisa menjelma kepada sesuatu yang tidak baik? Yang makan, yang buang kotoran, segala macam, yang mati dan lain sebagainya. Itu Al-Quran, Ya'kulani ta'am, Al-Ma'idah ayat 75. Allah menyampaikan, Laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Itu Asy-Syura ayat 11. Kita lihat sejenak. Ini mohon maaf. Saya waktu itu kekirim juga, tapi alhamdulillah sudah dijawab oleh guru kita ya, Habib Husin. Saya kekirim, cuman saya nunggu waktu, saya mau sholat asar dulu, karena itu ke WA masuk sebelum asar itu. Jadi kita tunggu memang sengaja sampai asar. Kalau sampai asar anak ini ngomong terus di WA, mau kita habisin pakai dalil itu anak. Iya. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pokok-pokoknya saja. Al-Ma'idah ayat 5. Kami ulangi ya, surah Al-Ma'idah surah yang ke-5 ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh nggak benar, nggak sehat, kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi Isa, menjadi manusia. Bahwa Tuhan sama dengan Al-Masih. Itu bahasa singkatnya kayak begitu. Nggak benar itu. Jadi Allah itu udah tahu kalau orang bakal menganggap bahwa Allah sama dengan Al-Masih. Tuhan menjelma Al-Masih. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Jadi satu gak benar orang yang mengatakan innallahu wal masih ibnu Maryam. Yang kedua, Allah ini ngajak berpikir manusia. Karena gak mungkin secara pikiran manusia bahwa Al-Masih ini kalau dianggap menjelma, hasil jelmaan Tuhan, gak mungkin dia langsung ngejedok begitu saja. Gak mungkin. Kalau dia ngejedok begitu saja, udah gede malah, ya. Kalau dia langsung ngejedok, itu manusia pasti berpikir dia pasti punya bapak atau punya ibu. Gak mungkin gak punya bapak, gak punya ibu. Pikiran manusia. Karena Allah ngajak bicara supaya manusia ini tahu, sadar, maka Allah mengingatkan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu jadi kalau Allah sudah menyampaikan, gak benar kalau punya anggapan Isa ini ngejedok pasti lahir kalau mungkin dari bapak, atau kalau nggak punya bapak pasti dari pasti dari rahim ibunya. Jadi Allah ini sedang ngajak berpikir kepada manusia. Kalau dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan kalau menganggap bahwa Isa ngejedok itu hasil dari dianggap tiga Tuhan, tsalitsu tsalatsa, dianggap itu gagal faham, berarti dia telah menghina Al-Quran. Sebenarnya kalau itu dilaporkan ke aparat, dia jelas-jelas WA-nya ada. Itu ditelusurin, dia telah menghina Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat 73. Karena itu Al-Quran yang menjelaskan. Jangan dibilang umat Islam gagal paham. Apalagi yang dibilang itu Habib Rizik gagal paham. Itu WA di bawahnya itu banyak itu. Cuman sama Habib Husin tidak dijelasin panjang lebar itu. Itu Habib, masa dia bilang tentang Habib Rizik dan ini dan itu dan ini dan itu, subhanallah. Itu kalau ketemu teman FPI bisa wassalam itu orang. Jadi itu orang bukan hanya menghina umat Islam, bukan hanya menghina Habib Rizik, tapi dia itu aslinya sudah menghina Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah surah yang ke-5 ayat 73.
Karena yang menyampaikan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi kalau yang pertama itu Allah sudah menyampaikan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Jadi Allah menyampaikan apa? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Nah itu. Yang menyampaikan bahwa mereka makan juga ke WC itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 75. Jadi tolong jangan dikatakan bahwa Tuhan itu berinkarnasi kepada Isa. Kasihan Tuhannya. Itu namanya melecehkan Tuhan. Menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 75. Kenapa? Karena ya'kulani ta'am. Justru menurut Islam, Islam itu mengangkat derajatnya Nabi Isa dan ibunya. Menurut Al-Quran, Nabi Isa itu adalah Ibnu Maryam, itu adalah Rasulullah, utusan Allah, diangkat setinggi-tingginya. Itu umat Islam, kepercayaan umat Islam. Dan wa ummuhu, ibunya adalah Siddiqah. Bahkan Nabi Isa itu disamakan dengan rasul-rasul yang lain. Jadi umat Islam itu luar biasa mengangkat derajatnya Nabi Isa. Jadi jangan la taghalu fi dinikum ghairal haqq wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Saya minta tolong kepada orang yang agamanya beda dengan kita, jangan berlebihan tentang Nabi Isa, dan bagi orang yang mendukung sampai mati-matian kepada orang yang jelas-jelas menyekutukan Allah, jangan berlebihan. Anda ini umat Islam takut mati dalam keadaan seperti itu. Oh, dikatakan kalau itu bukan Tuhan kan gak mungkin dia punya kelebihan seperti itu. Allah sudah menyampaikan. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Yang lebih hebat daripada Nabi Isa itu adalah Nabi Adam. Luar biasa. Khalaqahu min turab. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Oh, dia hanya gak ada bapaknya katanya. Tsumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Sudah. Ini masalah kalimat. Kalimat itu begini. Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Isa, menciptakan kita semua itu atas dasar kekuasaan Allah. Itu yang dimaksud kalimat. Jadi yang dimaksud kalimat termasuk kun fayakun, Allah tidak butuh dengan kun fayakun. Karena Allah itu tidak butuh kepada siapa. Kun fayakun itu cuma bahasa Arab. Maksudnya Allah menyampaikan, meyakinkan kepada manusia, kalau Allah menghendaki langsung jadi. Itu yang dimaksud kalimat. Bukan yang dimaksud kalimat itu Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Kalau tentang kemampuan siapa ini? Nabi Isa itu tidak bisa melampaui Nabi Musa. Coba lihat di dalam Al-Baqarah. Atau paling tidak sama, Al-Baqarah dari 67 sampai 73. Kalau Nabi Isa dianggap bisa menghidupkan, itu atas izin Allah. Nabi Musa jauh sebelumnya sudah bisa menghidupkan orang mati, itu pun atas izin Allah. Tapi apa? Sebentar. Kenapa? Sebentar itu tidak selamanya. Kenapa? Untuk tujuan supaya mengingatkan. Kalau Allah selama-lamanya kalau dihidupin bisa hidup. Buktinya antum hidup. Karena Allah yang menghidupkan. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, kalau toh hidup, pertama itu atas izin Allah. Keduanya cuma sebentar. Untuk meyakinkan. Buktinya. Bahwa dia bukan bisa sendiri. Dibisakan oleh Allah sebentar. Nggak bisa. Kalau dia bisa, pasti dihidupin terus tuh. Kalau enggak, paling mudah, kalau memang Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, sudah pasti orang yang mengikuti Nabi Isa itu minta hidup terus, enggak mati-mati. Sing boten-boten wae. Dah, itu Nabi Isa. Silakan buka. Ini Al-Quran umat Islam. Jangan antum berlebihan dukung orang yang... Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, mulai dari ayat 67, itu sampai ayat, silakan pelajari baik-baik. Itu sampai 73. Faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Bisa menghidupkan burung.
Bukan hanya manusia, burung dihidupin. Itu Al-Quran. Silahkan buka, itu di dalam surah Al-Baqarah 260 itu. Al-Baqarah 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fawud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi yang lebih canggih siapa? Mestinya kalau mau dipertuhan, kalau enggak Nabi Adam, kalau enggak Nabi Musa, kalau enggak Nabi Ibrahim. Jangan dibilang itu Tuhan. Jadi itu pun begitu. Nabi Ibrahim menghidupkan burung dara. Ada yang bilang burung dara yang paling mudah lah. Itu cuma sebentar. Begitu lepas dari pandangan mata, wassalam, itu mati. Untuk membedakan ciptaan Allah, burung dara yang asli dengan burung dara yang bukan asli. Ciptaan manusia itu pun atas izin Allah. Nah, kami ulangi. Kami tadi menyampaikan bahwa Allah itu aslinya tidak butuh kepada Al-Quran. Yang butuh kepada Al-Quran itu kita. Ini mohon maaf ya. Orang jual mobil, yang butuh panduan tentang mobil itu, buku referensi, siapa yang butuh? Kan yang beli mobil. Yang punya pabrik, nggak butuh dia, butuh uang dia. Nggak butuh. Allah itu nggak butuh kepada Isa, nggak butuh reinkarnasi kepada Isa, nggak butuh kepada Al-Quran. Quran itu ditulis, nggak ditulis, itu tetap berada di dalam hati umat Islam, para hafidh hufadz. Jadi bukan disamakan dengan Al-Quran, yang nggak baca. Coba lihat. Al-Quran, coba kembali kepada Al-Quran. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah. Kalian tuh butuh kepada Al-Quran. Sedangkan wallahu dan hali adapun Allah wal ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu nggak butuh kepada Quran. Jangan dibilang reinkarnasi. Apa ini? Allah ini Quran. Itu satu sisi ya. Meskipun bahasan ini panjang sekali kalau mau dibahas. Silakan buka surah Fatir ayat 15. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh. Jadi Al-Quran ditulis nggak ditulis itu sudah ada fi suduril ladzina utul ilma. Al-Ankabut ayat 49. Silahkan buka juga penjelasan kami ini di dalam Ali Imran ayat 97, Az-Zumar ayat 7, Al-Ankabut ayat 6 dan surah Muhammad ayat 38. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Itu. Dah, kita sekarang lanjutin. Wa ma yajhadu bi ayatina, surah Al-Ankabut ayat 49. Dan sekali lagi, orang yang mengingkari, menentang, menghina Al-Quran itu adalah wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sekali lagi Allah meyakinkan, itu orang zalim. Kenapa Anda ini melampaui Tuhan? Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup Al-Quran telah diturunkan kepada Anda? Tugas Anda umat Islam adalah apa? Membacakan Al-Quran. Yutla alaihim. No, surah Al-Ankabut ayat 51. Bukan malah filsafat. Akhirnya karena kita berfilsafat, akhirnya kita terpengaruh dengan cara berpikirnya orang lain. Dengan cara berpikirnya tetangga. Sampaikan, kul kafa billahi baini wa bainakum syahidan ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Cukuplah bahwa yang kami sampaikan ini adalah benar dari Allah, biarkan Allah saja yang menjadi saksi. Kafa billahi baini wa bainakum syahida. Insyaallah kalian semua ulaika humul khasirun, yang menghina dan yang membela itu adalah perbuatan batil dan mereka kelak menjadi orang yang rugi. Al-Ankabut mulai dari 46 sampai 52. Sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu kami bolak-balik, yaitu hadis Bukhari 3780. Hadis Bukhari nomor 3780. Babu ikha'in nabi bainal muhajirin wal ansar. Sedangkan hadis sebelumnya 3779. Babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam laulal hijratu lakuntu imra'am minal ansar. Qalahu Abdullah ibnu Zaid anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam.
lamma qadimu. Hadis Bukhari 3780. Silahkan dibuka dan dicek. Lamma qadimu, setelah datang siapa mereka? Orang-orang muhajirin datang al-Madinah ke Madinah. Akho, maka mempersaudarakan siapa Nabi? Akho, mempersaudarakan siapa Nabi? Mempersaudarakan Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baina Abdurrahman, di antara sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Rabi, dan sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi. Sahabat Abdurrahman ini adalah perwakilan orang yang selalu berusaha. Kalau bahasa kita orang kaya lah, dari muhajirin. Sahabat Sa'ad bin Rabi ini adalah Amri bin Abi Zuhair al-Ansari al-Khazraji ahadin nuqaba. Beliau adalah kepala suku dan kaya juga. Jadi Nabi itu orang yang kaya, didekatkan sama orang kaya biar dia sama-sama rembukan usaha untuk mengangkat ekonomi dirinya dan ekonomi umat Islam. Demikian dan seterusnya. Yang dia bagian kitab dikumpulkan sama ahli kitab, yang maksudnya yang sama-sama belajar kitab. Dalam hal ini yang alim kumpul sama alim, pedagang dengan pedagang, dan seterusnya dan seterusnya. Qala li Abdurrahman, berkatalah siapa sahabat Sa'd bin Rabi ini. Sa'd bin Rabi ini berkata, orang kaya Ansor ini berkata, li Abdurrahman, kepada sahabat Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku dari muhajirin, dari Mekah. Ini sesungguhnya aku aktsaru, yaitu aksarul ansari, yaitu paling banyaknya sahabat Ansor. Apanya? Tamyiz, malan, hartanya. Oleh karena itu, karena saya ini orang yang paling banyak harta di Madinah ini, dia bukan sombong, tapi untuk meyakinkan temannya supaya dia tidak canggung. Untuk persilahkan, Anda butuh berapa? Ini luar biasa nih umat Islam. Beginilah umat Islam mestinya. Jangan kita bilang orang kita punya uang, bilang nggak punya uang. Subhanallah. Faksim, maka membagilah, mengambillah siapa engkau sahabat Abdurrahman, mali kepada hartaku nisfain, separuh. Silahkan ambil hartaku separuh. Jangan ragu-ragu, saya ini orang terkaya di Madinah ini. Luar biasa coba. Wali yang kedua, dan yaitu bagiku imra'atan, adapun dua istri. Fanzur a'jabahuma, maka melihatlah siapa engkau Abdurrahman, a'jabahuma, kepada istri yang paling cantik. Dua istriku yang paling cantik itu kamu lihat, mana yang paling cantik menurut kamu? A'jabahuma ilaika fasammiha, maka sebutlah namanya. Li, tolong sampaikan li kepadaku sahabat Sa'd bin Rabi, untuk apa? Utallik, untuk mencerai siapa aku, mentolak siapa aku. Tolak dari laki-laki, cerai dari perempuan, hulu itu kan. Untuk mentolak siapa aku, kepada istri yang namanya istriku yang telah namanya kau sebutkan yang paling cantik menurut Anda ini. Untuk apa? Fa idzan qadat, maka apabila habis iddatuha, apa iddahnya orang yang kamu suka itu, istriku yang paling kamu suka itu, fatazawwaj, maka akan mengawini, supaya mengawini siapa kamu kepada a'jabaha tadi, kepada istriku yang paling kamu sukai. Ini dulu, sekarang nggak boleh. Ini dulu nggak boleh. Kalau sekarang begitu ditawar-tawarin istrinya nggak boleh, haram. Qala, ini saking sayangnya sahabat Ansor kepada sahabatnya, yaitu sahabat muhajirin. Bagaimana kasih sayang sama umat Islam. Karena apa? Umat Islam itu pasti bisa nempel selengket-lengketnya selama kita tidak punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau kita udah punya kepentingan masing-masing, pasti orang mundur. Jadi kenapa kadang-kadang kita selalu mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabri, karena Anda punya kepentingan yang gak lurus. Kalau Anda punya kepentingan yang lurus, pasti kita membela semaksimal mungkin. Akhirnya apa kata sahabat Abdurrahman? Sahabat Sa'd bin Rabi akhlaknya luar biasa, sahabat Abdurrahman akhlaknya luar biasa. Barakallahu lak. Mudah-mudahan memberkahi. Ini barokah.
Ini bukan, meskipun ikut wazan fa'ala, bukan itu tasyarokah, artinya bukan. Bukan kita memberi berkah Allah, bukan kita diberi berkah oleh Allah lalu kita memberi barokah sama Allah, bukan. Ini lil mujarrad meskipun ikut wazan fa'ala. Memberi barokah. Allah mudah-mudahan memberi barokah. Allah siapa Allah? Lakah untukmu sahabat Sa'd bin Rabi fi ahlika, di dalam keluargamu, istrimu, wa malika, dan hartamu. Terima kasih. Saya tidak perlu tahu siapa istri Anda, apalagi lihat wajahnya. Saya tidak perlu tahu tentang kekayaan Anda, berapa banyak harta Anda. Terima kasih. Coba, luar biasa ini. Dengan sopan, dengan santun, terima kasih saudaraku, sahabat Sa'd bin Rabi. Aina sukukum, saya cuma minta tolong, di mana pasar kalian? Coba. Ini pentingnya menguasai ekonomi. Makanya umat Islam harus bangun dengan momentum 2.12. Silahkan, dari segi politik Anda harus bangun, dari segi ekonomi Anda harus bangun. Negara ini harus kembali kepada bangsa Indonesia. Fadalluhu, maka menunjukkan siapa mereka, hu kepada sahabat Abdurrahman, menunjukkan hu kepada Suk, ala suki Bani Qainuqa, ditunjukkan ke pasar Bani Qainuqa. Oh itu loh pasarnya. Famang kolaba. Akhirnya famang kolaba, maka setiap pulang dari pasar, maksudnya tidak pulang siapa sahabat Abdurrahman, maksudnya setiap pulang dari pasar, illa wa ma'ahu fadlun min aqitin wasamin. Setiap pulang beliau bawa oleh-oleh berupa keju, akid, wasamin, mentega atau minyak itu. Akhirnya apa? Setiap beliau ke pasar, beliau pulangnya bawa akid, keju, bawa mentega. Kenapa kok sahabat tahu dan bisa menceritakan tentang kasus itu? Karena sahabat Abdurrahman bin Auf setiap punya keuntungan, dibelikan sesuatu makanan yang sangat dibutuhkan oleh para sahabat, lalu dibagi-bagi. Coba nih, sahabat zaman dulu nih. Orang kita kadang-kadang jangankan dibagi ke para sahabat, tapi tidak semuanya. Suami itu makan di warung yang bagus-bagus seperti warung Padang. Pulang dia nggak bungkusin istri dan anaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalah sama burung. Burung cari makanan. Pasti pulang kasih tuh istri sama anaknya. Demikian juga sebaliknya. Tsumma taba'a al-ghudwah. Terus menerus setiap pagi mereka berangkat ke pasar sahabat Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah. Setelah itu tsumma ja'a. Kalau di riwayat yang lain itu begini. Qadima alaina Abdurrahman ibnu Auf wa akhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainahu wa baina Sa'd ibn Rabi wa kana katsiral mal. Faqala Sa'dun qad alimatil ansar anni min aktsariha malan sa'aqsimu mali baini wa bainik. Sahabat Abdurrahman bin Auf, orang Ansor tahu bahwa saya orang terkaya. Jadi bahasanya itu qad alimatil ansar anni min aktsariha malan. Sa'aqsimu mali baini wa bainika satrain. Aku akan bagi kepadamu dua bagian. Wali imra'atan fanzur a'jabahuma ilaika fa utallikuha hatta idza hallat tazawwajtaha faqala Abdurrahman barakallahu lak fi ahlik. Falam yarji yawma idzin hatta afdala say'an min saminin wa aqitin falam yalbath illa yasiran hatta ja'a Rasulullah wa alaihi wadarun min sufratin. Di dalam riwayat yang lain, tsumma ja'a yawman wa bihi athru sufratin. Tidak lama dia itu wajahnya, kalau bahasa kita ada bekas bedak kuning-kuning itu, kotoran lemak atau warna kuning, maksudnya semacam budak gitu, kayak orang kemanten itu. Faqala an-nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, mahyam. Mahyam itu sama dengan mahaluk atau mahadatsalak atau mal khabar. Ini ada kabar apa nih? Kayaknya kok menggembirakan, kok ada kuning-kuning ini di wajah Anda ini. Beda sama kuningnya orang sekarang. Kalau orang sekarang kuning itu karena terlambat makan. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf ada kuning-kuningnya karena bekas habis nikah. Qala tazawwajtu. Menjawablah sahabat Abdurrahman, saya habis nikah Nabi. Qala, lalu Nabi bertanya, kam sukta ilaiha. Kamu kasih mas kawin berapa tuh? Hari minti kan begitu. Qala nawatan min dhahab. Saya kasih mas kawin Nabi dengan sebiji kurma.
Sebiji kurma itu segini loh. Ya, lumayan berat itu. Awas nawatin min dhahabin. Jadi syakka Ibrahim. Lalu Nabi menyampaikan, aulim walau bisyatin. Kalau di dalam hadis Bukhari 3781. Jadi gabungkan 3780 dengan 3781. Aulim walau bisyatin. Kamu harus berwalimah tuh, syukuran no. Kasih tahu supaya orang enggak curiga. Itu jangan-jangan nanti dianggap istri simpanan lagi. Walau bisyatin, ayo tasyakuran. Kamu harus berwalimah meskipun dengan hanya satu syat, satu kambing. Di dalam hadis berikutnya 3782 di antaranya menurut sahabat Abdurrahman radhiyallahu, kami ulangi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalatil ansar iksim bainana wa bainahumul nakhlah. Waktu itu sahabat Sa'd bin Rabi menyampaikan, begini sahabat Abdurrahman, ini saya punya kebun kurma. Padahal kebun pohon kurma itu adalah harta yang paling mahal dari zaman dulu sampai sekarang. Tolong ini kita bagi separuh. Separuh untuk Anda dari sini sampai sana, yang separuhnya buat kami. Silakan Anda pilih yang mana. Waduh, kalau kita itu. Kenapa begini? Karena dulu sahabat itu sebagai manusia biasa sempat ragu juga. Kalau saya hijrah dari Mekah ke Madinah, kira-kira ekonomi saya bagaimana? Kehidupan saya bagaimana? Manusiawi itu. Lalu begitu hijrah, Allah langsung menampakkan. Enggak lama. Langsung ditampakkan. Begitu sampai, karena sahabat Abdurrahman ini hijrah enggak bawa apa-apa. Begitu sampai di Madinah, nih di depan mata Anda tinggal pilih. Tapi karena beliau hijrah bukan karena harta, lalu beliau menyampaikan. Beliau menjawab, lah, enggak, terima kasih. Qala yakfunana al-ma'unah. Cukup bagi kami begini saja. Pekerjakan kami. Pekerjakan saudara-saudara kami dari muhajirin ini. Para sahabat dari muhajirin, tolong kasih pekerjaan. Kesempatan dia. Kasih dia kesempatan sesuai keahliannya untuk dia bekerja, membantu kesibukan Anda. Dan lain seterusnya. Tinggal arahkan saja beliau. Kasih bimbingan saja. Nggak usah merepotkan Anda. Wa yashrakunana fis samar. Nanti terserah Anda. Kita digaji berapa dan seterusnya. Kami nggak minta sama harta Anda. Saya tidak akan merugikan Anda. Tolong dipimpin saja. Berikan kesempatan beliau supaya beliau maju seperti Anda maju. Lalu beliau menyampaikan sahabat Sa'd bin Rabi. Qalu, baik kalau begitu. Sami'na wa ata'na. Orang Ansor semua lalu menjawab, baik kalau begitu kami dengarkan dan kami taat kepada usulan Anda sahabat muhajirin. Begitulah lembut dan bijaksananya sahabat, baik sahabat muhajirin yang diwakili oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, baik sahabat Sa'd bin Rabi atau Amr bin Abi Zuhair al-Ansari al-Khazraji yang mewakili sahabat Ansar. Makanya tidak salah kalau Nabi pernah menyampaikan laulal ansar laula annal ansara salaku wadiyan au syi'ban la salaktu fi wadil ansar. Andai saja orang Ansor, sahabat Ansor ini dia berjalan di lembah, maksudnya berada di dalam sesuatu yang dia terkena musibah atau apa, dalam senang atau duka, saya pun pasti merasakan apa yang dia rasakan dan saya pasti akan selalu membantu apa yang dia perlukan, mengingat jasa-jasa mereka sahabat Ansor luar biasa. La salaktu fi wadil Ansor walaulal hijratu. Andai saja tidak ada aturan hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga kami termasuk kaum muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk sabakuna bil iman, lakuntu imra'am minal ansor, sudah pasti kami lebih memilih termasuk orang-orang dari sahabat Ansor. Ini Nabi memuliakan sahabat Ansor. Faqala Abu Hurairah, itulah Nabi cara menyatukan tapi proporsional. Maka berkatalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mendengar pimpinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sikap seperti itu, Nabi menyampaikan seperti itu, lalu sahabat Abu Hurairah tidak mau kalah. Ma zalama bi abi wa ummi. Benar dan tidak salah lagi. Demi ayah dan ibuku, awauhu wa nasaruhu, demi Allah saya harus membela ayah dan ibuku dan saya harus membela sahabat Ansor seperti saya membela ayah dan ibuku. Saya memuliakan sahabat Ansor seperti saya memuliakan ayah dan ibuku. Awauhu, mereka, kenapa? Karena mereka telah memberikan tempat kepada Nabi dan kita semua para sahabat muhajirin. Wa nasaruhu, dan mereka telah menolong Nabi
dan para sahabat muhajirin au kalimatan ukhra. Itulah hadis Bukhari, materi kita juga 3779 atau bisa dicek juga di 7344. Dan kita cek ke depan, di antaranya kelebihan sahabat Ansor karena kita sedang membicarakan ini sejarahnya sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini aslinya mereka ini adalah satu keluarga kalau bahasa kita. Dulu Al-Aus itu ya. Kita bacakan dulu ini hadisnya 3778. Qalatil Ansar yauma Makkah aw a'ta Quraisyan wallahi inna hadza lahuwal ajab. Waktu itu sahabat Ansor sebagai manusia biasa bertanya kepada Nabi, "Nabi, pembagian kami ini kok sepertinya tidak imbang." Wallahi demi Allah inna hadza lahuwal ajab. Ini mengherankan manusia biasa. Inna suyufana taqturu min dima'i Quraisyin. Pedang kami masih menetes, masih basah dari darahnya orang yang menghina, menginjak-injak dan hendak membunuh dan para sahabat yang kita tinggal di sini di Madinah. Wa wanaimuna turaddu alaihim. Tapi mohon maaf, harta rampasan perang kita justru dibagikan kepada muhajirin yang sangat lemah dan sangat membutuhkan. Kenapa kita enggak dikasih, enggak dibagi? Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sampai apa dzalika cerita itu an-nabiy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fada al-ansar, kemudian memanggil siapa Nabi al-ansar kepada sahabat Ansar. Begini, Nabi tidak marah, hanya meyakinkan dan justru beliau Nabi ini mengangkat kepada sahabat Ansar. Qala faqala, maka sahabat Anas menyampaikan lalu Nabi menjawab katanya, "Malladzi balaghani ankum?" Apa yang sampai tentang cerita kepada kalian semua. Wa kanu la yakdzibuna sahabat Ansar ini termasuk semua sahabat, apalagi sahabat Ansar tidak akan pernah berbohong. Dia pasti jujur menyampaikan apa adanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini Nabi, faqalu huwallazi balaghaka qala. Itu tadi masalah pembagian itu Nabi, kami melihat itu semua dibagi kepada saudara kita yang sangat membutuhkan kaum muhajirin, sedangkan kita ini terlambat. Bagaimana ini? Qala awala taradawna ay yarji'an nasu bil ghanaim ila buyutihim. Wahai sahabat Ansar, apakah Anda tidak ridha ay yarji'an bahwasanya yarji'a pulang An-nasu siapa manusia Quraisy bil ghanaim dengan beberapa harta rampasan perang ila buyutihim ke rumah-rumah mereka. Sedangkan Anda sahabat Ansar wa tarji'una dan kembali pulang siapa kalian Ansar bi Rasulillah dengan membawa tubuh kami, hati kami. Subhanallah, dunia akhirat. Ila buyutikum kalian bawa ke rumah-rumah kalian. Makanya Nabi menyampaikan lau salakatil ansar wadiyan au syi'ban. Andai saja sahabat Ansar ini menjalani lembah au syi'ban atau lereng, jalan di gunung, la salaktu wadiyal ansar au syi'abahum, maka pasti kami akan mengikuti jalan-jalan yang diikuti oleh sahabat Ansar. Ini bukan berarti Nabi sudah kehilangan pertimbangan Quran dan as-sunnahnya, tapi bagaimana Nabi meyakinkan, melembutkan dan menghargai sahabat Ansar. Kalau kamu berada di dalam kesenangan atau tidak senang, jangan khawatir. Kami, jiwa kami, badan kami selalu bersama Anda. Kalau mereka pulang dengan bawa harta, badan kami, hati kami selalu bersama Anda. Nah, coba luar biasa. Nah, cerita sedikit, sahabat Aus ini yunsabuna ila Aus bin Harithah. Tentang sahabat Ansar ini sebelum Islam datang, sebelum Nabi datang, ini tadinya berantem. Padahal mereka ini satu keluarga. Yaitu Aus dan Khazraj. Aus ini digabungkan, maksudnya dihubungkan kepada Aus bin Harisah. Sedangkan Khazraj ini yunsabuna ilal Khazraj bin Harisah. Dihubungkan kepada Khazraj bin Harisah. Sedangkan ibunya sama, yaitu namanya Qilah. Wa huwa ismu ummihim. Wa abuhum, bapaknya mereka berdua, jadi Aus bin Harisah, Khazraj bin Harisah, ibunya namanya Qilah. Sedangkan bapaknya namanya Harisah bin Amrin bin Amir. Coba bayangkan, bisa berantem bertahun-tahun. Tuh. Jadi sesama umat Islam kalau berantem mungkin ngikuti dia itu. Bertahun-tahun. Makanya sadar. Akhirnya oleh Nabi disadarkan. Ya, ini tugas kita juga yang umat Islam hendak membela, meringankan orang yang menghina Quran, sadarkan itu.
Nah, akhirnya begitu Islam datang, disadarkan oleh Nabi, dipadukan dengan apa? Dengan Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi Nabi itu merukunkan umat Islam dengan Al-Quran, diantaranya dengan Al-Hasyr ayat 9. Wa kana ra'isul Aus, ceritanya kenapa mereka itu berantem. Dulu pemimpin Aus itu ada namanya Hudair. Hudair itu orang tuanya Usaid bin Hudair. Sedangkan ra'isul Khazraj, pemimpin Khazraj itu namanya Amr bin Nu'man al-Bayadi. Nah, mereka berantem. Wa kana nasru fiha awalan lil Khazraj. Pertama berantem, yang menang Khazraj. Tsumma sabatahum Hudair. Kemudian oleh Hudair dilawan, dibela, akhirnya kalah itu Khazraj. Faraja'u wa intasara al-Aus wa jaraha Hudair yauma idzin famata fiha. Ketika membela itu Hudair meninggal. Wa dzalika qabla al-hijrah bi 5 sinin. Itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, ini sedikit bagaimana kok sampai mereka itu berperang. Begini ceritanya. Menurut Abul Fard al-Asbihani, an-nasab dzalika annahu kana min qa'idatihim annal asila la yuqtalu bil halif. Bahwa tokoh masyarakat, kalau tokoh tidak boleh dibunuh gara-gara mereka membunuh orang biasa katanya. Akhirnya faqatala rajulun minal Aus halifan lil Khazraj. Waktu itu orang Aus membunuh orang rendahan dari Khazraj. Lalu orang Khazraj minta dia karena dia telah dibunuh, maka yang membunuh itu harus dibunuh juga. Karena undang-undangnya kalau pimpinan nggak boleh dibunuh dengan orang bawahan, maka jadilah berantem. Ini kalau hukum tidak adil begitu. Fa'aradu ayyakiduhu famtana'u fawaqa'at alaihil harbu li ajli dzalika faqutila fiha min akabirihim man kana la yu'min. Waqad baqiya minhum min hadzal nahwi Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Nah, yang melanjutkan pertengkaran seperti itu kalau dulu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau sekarang orang yang membela, orang yang menghina Al-Quran, itulah orang-orang benih-benih yang memberikan peluang terjadinya fitnah, pertempuran sesama umat Islam. Sebagai kesimpulan dari kajian kita, mulai dari hadis Bukhari 3776 sampai 3782, ini menganjurkan supaya umat Islam bisa menguasai tentang perekonomian. Dan Allah juga membenarkan tentang jihad ekonomi yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diabadikan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Shadaqallahul azim. Semua para rasul, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, semua para rasul, tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Mereka butuh makan, karena mereka butuh makan, keluarganya butuh makan, anaknya butuh makan. Yamshuna fil aswaq wa yamshuna fil aswaq. Semua para sahabat bekerja, pergi ke pasar, usaha, pergi ke kantor, usaha. Umat Islam harus bangun, kuasai ekonomi supaya Indonesia ini dikuasai kembali oleh bangsa Indonesia. Tapi saya titip, bagi orang non-Islam yang tidak menghina Al-Quran, jangan disakiti. Jangan. Dia juga saudara kita, sesama bangsa Indonesia. Tapi yang mereka jelas-jelas menghina Al-Quran, tolong dipesantrenkan dia. 5 tahun atau 6 tahun.
Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak pergi ke pasar, tidak berusaha, tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi, maka yang akan terjadi adalah fitnah. Atasbirun, apakah Anda akan sabar menerima fitnah seperti itu? Wa kana rabbuka basira. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda berjuang meskipun di bidang ekonomi, Allah Maha melihat. Wallahu a'lam bissawab. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Demikianlah ikhwan akhwat pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi dalam kajian kitab Fathul Bari hadis ke 3776. Baik, untuk ikhwan akhwat yang ingin bertanya bisa kirimkan SMS di nomor 081119999720 atau di line telepon kami di 0218451512. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan Rasil TV sama kami dalam kajian kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi, dan kita sudah memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Saya bacakan saja. SMS pertama datangnya dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Sanusi yang dirahmati Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz dalam Al-Quran surat Yunus ayat 6 dan 8, juga surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Terus? Selanjutnya SMS yang kedua langsung aja Ustaz ya. Yang kedua dari Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Betulkah sistem pemilihan pemimpin secara langsung seperti di Indonesia kurang sejalan dengan Quran surat Al-Maidah 51? Karena dalam Islam seorang pemimpin ditetapkan berdasarkan musyawarah. Mohon pencerahannya Ustaz. Satu lagi terakhir. Yang terakhir ini dari hamba Allah juga di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad Sanusi. Kenapa Ustadz sekarang nggak boleh menawarkan istri kita sama teman untuk dinikahi? Mohon pencerahannya Ustadz. Kenapa kalau sekarang nggak boleh menawarkan istri kepada orang lain untuk dinikahi? Itu dulu sebelum Al-Quran turun tentang pernikahan. Nah sekarang Al-Quran sudah turun tentang pernikahan. Jadi dulu itu menceritakan bagaimana kelembutan hati para sahabat sampai harta yang paling mahal yang sebenarnya tidak boleh ditawarkan pun ditawarkan. Itu hadis itu ruhnya seperti itu. Sedangkan sekarang setelah turun Al-Quran ayat tentang pernikahan, maka nggak boleh ditawarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi wa ankihu, dan menikahkanlah siapa kalian semua, al ayama, menikahi atau menikahkan itu terserah nanti penafsirannya. Jadi al-ayama itu jamak daripada ayyim. Maksudnya apa? Man la zaujalaha wa man la zaujalahu. Yang dinikahkan itu atau yang dinikahi itu adalah orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri. Kalau sudah punya suami, punya istri, jangan pernah kita pingin menikahi. Jangankan menikahi, ngelirik aja nggak mau. Berpikir untuk menikahi istrinya orang nggak mau. Nggak boleh. Allah menyampaikan, kalau tadi surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 32, coba digabungkan dengan An-Nur, surah yang ke-24 ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Demikian juga wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jadi nggak boleh, jangankan menikahi, ditawarkan apalagi. Kita itu pandangan saja harus dijaga. Laki-laki harus menahan pandangan, yaghuddu min absarihim. Demikian juga sebaliknya, perempuan harus menahan pandangan dari laki-laki, yaghudduna min absarihinna. Dan wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna. Jangankan menawarkan, menampakkan perhiasan saja itu tidak boleh. Perhiasan yang paling mulia apa? Emas paling harganya berapa juta. Wajahnya itu harganya mahal itu. Iya, perhiasan paling indah itu. Makanya ditutupi itu. Illa ma dhahara minha, kecuali kalau darurat, mana yang memang harus tampak, seperti mohon maaf karena dia bekerja, jadi dia harus ada sesuatu anggota tubuh yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, harus darurat tampak, seperti tangan, wajah. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Jadi yadribna itu harus ditutupi, termasuk keluarganya, jangan ditawar-tawarin gitu. Jadi wal yulqina wa yusdilna, khumrihinna itu autiyata ru'usihinna ala juyubihinna ala mawadhiha sudurihinna wa ma hawalaiha itu. Jadi yang halal itu hanya li bu'ulatihinna li azwajihinna. Ya, pertanyaan yang berikutnya surah Yunus ya. Surah Yunus dari 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus surah yang ke-10 dari 6 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumin yattaqun. Pergantian malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, penciptaan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi, laayatin merupakan tanda, sebagian tanda kekuasaan Allah, liqaumi yattaqun, bagi orang yang yattaqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau membaca surah seperti ini, ayat seperti ini, maka beliau menangis. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Pergantian malam dan siang ini menunjukkan bahwa manusia itu nggak lama, sebentar, pasti mati. Itu Nabi. Kenapa manusia nggak sadar? Hari berganti, umur pun begitu. Kita hanya sebentar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga sahabat Salman Al-Farisi, begitu membaca Al-Quran seperti laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum itu. Pintu neraka itu ada 7. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Kalau saya selamat dari satu pintu neraka, saya khawatir tidak selamat dari pintu neraka yang lain. Al-Hijj ayat 44. Itu sahabat. Kalau orang sekarang udah merasa yakin aja dia ahli surga. La haula wala quwata illa, sampai berani-beraninya dia ngorbanin waktu, tenaga, pemikiran, cari-cari dalil alasan untuk bela orang yang menghina Al-Quran. Kalau dia mati dalam keadaan sidang seperti itu, bagaimana coba? Apa yang dia harus jawabkan, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita. Ada orang, ini mohon maaf, saya tidak bela kanan kiri, siapapun, apapun awalnya. Kalau mereka sekarang berada di dalam posisi kebenaran, kita harus berani mengatakan itu baik dan benar, dan kita harus bela. Ada orang saking bencinya kepada Habib Rizik, apapun yang dikatakan Habib Rizik, yang dilakukan Habib Rizik, itu salah semua. Saking bencinya itu. Ada lagi, karena saya teman saya ini kan banyak dan bermacam-macam kalangan. Karena gurunya bermusuhan dengan Habib Rizik, sampai dia ikut juga bermusuhan. Coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Jangan bilang saya bukan orang NU. Saya ini orang Madura, saya ini dari Tebuireng. Kurang apa? Jangan-jangan saya paling NU daripada yang NU itu. Mohon maaf, takutnya salah paham. Ini nanti dicurigai apa lagi. Maksud saya itu siapapun, apalagi mulai dari sekarang, mari kita merukunkan diri. Kiai kita hargai, ulama kita hargai, habaib kita hargai. Semua umat Islam kita rukunkan, kita hargai. Husnudzon. Yang baik kita ikuti, yang kurang baik ya sudah. Nggak usah kita berlebihan. Kalau tadi Nabi menangis ketika membaca seperti surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 6, tentang pergantian malam dan siang.
Sahabat Salman Al-Farisi begitu membaca surah Al-Hijj ayat 44 menangis, takut nggak selamat dari pintu neraka yang lain. Maka kalau seperti Ibrahim bin Al-Adham ketika membaca surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, besok itu dipisahkan mana orang yang mujrim, mana yang membela kebenaran, mana yang tidak membela kebenaran. Besok itu dipisah. Pasti nangis itu. Itu Ibrahim bin Adham itu. Kenapa? Dia khawatir besok termasuk kelompok yang tidak mati dalam keadaan membela kebenaran. Coba. Siti Aisyah aja nggak yakin kalau beliau ahli surga, padahal udah dijamin ahli surga itu oleh Allah melalui lisannya suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar apa? Nangis juga kalau mendengarkan Al-Quran. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Selangkah kalau kita membela yang tidak benar, itu besok tertulis itu. Itu luar biasa. Lalu kita itu penjelasan sekarang surah Yunus yang ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ya udah, penjelasannya udah asli itu. Orang yang bertindak karena dia mengharapkan dunia, radu bil hayatid dunya watma'annu biha, dia tenang pikirannya, rakus dia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dia menyingkirkan keimanannya, dia menyingkirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak membela Al-Qur'an. Ulaika ma'wahumun nar, tempatnya jelas api neraka. Kenapa? Bima kanu yaksibun, akibat perbuatannya sendiri. Dah, itu surah Yunus. Sekarang Al-Maidah. Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Kalau surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73 itu meyakinkan bahwa seperti yang kita jelaskan tadi, enggak benar yang mengatakan bahwa Allah itu berinkarnasi, apa namanya? Menjelma menjadi Isa. Tidak benar itu. Huwal Masih ibnu Maryam. Allah huwal Masih ibnu Maryam. Yang kedua, tidak benar kalau andai terjadi. Kalau andai terjadi anggapan bahwa innallaha tsalitsu tsalatsa, merupakan trinitas. Ini Allah ya. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72-73. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung sana nyinggung sini. Saya hanya menyampaikan Al-Qur'an dan saya tidak punya kepentingan. Tentang berikutnya pertanyaan Al-Maidah ayat 51. Apakah pemilihan langsung itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an? Surah Al-Maidah ayat 51 yang sangat terkenal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Memang benar umat Islam itu pegangannya adalah musyawarah. Bahasa paling singkat, musyawarah itu orang yang terbanyak. Kalau penghuninya DKI ini yang terbanyak orang Islam, maka pimpinannya harus Islam. Sudah, wassalam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Sanusi atas semua jawaban yang telah diberikan dan pemaparan yang disampaikan dalam kesempatan kali ini dalam kajian kitab Fathul Bari hadis ke-3776. Baik, terima kasih Iwan Ahmad yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Karena keterbatasan waktu tidak semua bisa dibacakan. Dan saya Khalid Mustafa ditemani Imron juga Neza dari Rasil TV dan Bung Andri di belakang meja operator pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah